Pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah dijelaskan lagi tentang hukum isti'azah dalam membaca Al-Quran? Baik. Hukum isti'azah ini ta'awudz, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ta'awudz ini hukumnya para ulama berbeda pendapat, khilaf, ya. Memang betul khilaf berbeda pendapat. Walaupun perintahnya dalam surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan jika kau membaca Al-Quran, idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Telah membaca Al-Quran maka fasta'iz. Kalau kamu mau membaca Al-Quran atau baca Al-Quran, maka fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Bacalah basmalah. Jadi dimulakan dengan basmalah. Dengan basmalah, dengan isti'azah, ya. Jadi perintah ini dalam surat An-Nahl. Dan hukumnya adalah ada dua. Yang pertama hukumnya adalah diutamakan, ya, artinya didahulukan dengan isti'azah. Yang kedua adalah hukumnya wajib. Jadi dua kelompok ulama berbeda pendapat pada masalah isti'azah ini. Nah, jadi yang pertama yang diutamakan adalah hukumnya lebih disukai. Jadi maksudnya kalau kita membaca Al-Quran, ya bacalah, dimulailah dengan isti'azah. Ya, isti'azah ini, jadi kalau orang meninggalkan isti'azah atau ta'awuz, maka tidak berdosa berdasarkan pendapat yang pertama. Karena ditafsirkan ayat tadi itu cuman untuk sebagai anjuran, bukan jadi wajib langsung. Nah, inilah bedanya. Kalau para ulama tuh, ya, walaupun di sini menggunakan fiil amar juga, ya, fasta'iz, tetapi tidak semerta-merta langsung jadi wajib. Ya, inilah makanya perlu kita mengaji fikih, ya, supaya jelas. Jangan jangan kita jumpa satu ayat kemudian bisa kita simpulkan. Nah, ada ulama yang lain berpendapat bahwa dia wajib, ya, karena dia perintah tadi. Mungkin berdasarkan dalil-dalilnya yang mereka ketahui. Jadi kalau meninggalkan isti'azah, hukumnya berdosa, kata pendapat yang kedua ini. Ya, setahu saya, ya, memang saya nggak pernah menghitung berapa banyak yang pertama yang kedua, tapi lebih banyak pendapat yang pertama. Jadi kalau kita mau memulai Al-Quran, yaitu dianjurkan untuk membaca isti'azah atau kita berta'awuz kepada Allah, meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Ya, gitu hukumnya. Ya, jadi nggak usah khilaf, nggak usah eh, kita lebih-lebihkan. Jadi kalau ada yang mau menganggap dia sebagai wajib, bolehlah wajib gitu kan, ikut mazhab yang kedua tadi. Tapi kalau ada yang menganggap sebagai dianjurkan, ya nggak apa-apa, ya. Itu juga mengikut mazhab yang pertama. Nah, terus gimana mengenai sighahnya, bagaimana ucapannya, ya, bagaimana kita mengucapannya? Apakah ucapan istiazah ini atau ta'awudz ini lafaznya seperti yang ada di surat An-Nahl? Nah, jawabannya adalah sebagian besar ulama pada pendapat ini membolehkan lafaz apa saja, ya. Jadi kalau yang dalam surat An-Nahl itu bukan tidak langsung mencontohkan inilah ucapannya, bukan. Adalah seruannya fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat, ya, boleh lafaz ini lafaz yang sama dengan ucapan itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surat An-Nahl boleh, ya. Tapi kalau dikurangin boleh juga nggak Ustadz? Misalnya auzubillahi minasyaiton, boleh juga, tidak ada masalah dikurangin. Kalau ditambah boleh nggak Ustadz? Boleh ditambah. Misalnya auzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ustadz, saya mau tambah lagi yang beda lagi. Boleh, kata ulama. Bahkan yang beda-beda pun boleh, asalkan maknanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan.
Misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwas samiul alim. Ada yang begitu juga kebiasaan para ulama. Ya, jadi boleh. Nah, lafaz apa saja selama memang maknanya adalah ta'awuz atau isti'azah pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ya, itu. Jadi lafaz. Tapi kalau nggak mau beda ya sudah, ikut saja lafaz yang masyhur, yang semua orang tahu. Ya, jangan kita baca lafaz yang gharib lah, nanti jadi bikin rame cuman gara-gara isti'azah. Kadang-kadang ya orang-orang nih begitu gitu kan, lucu. Lucunya karena maunya beda gitu. Kalau beda kayaknya gimana gitu. Nah, padahal nggak selamanya beda itu bagus. Ya, kadang-kadang kita harus kompromi terhadap perkara-perkara yang memang sifatnya ya jais, boleh dibuat dalam masyarakat. Nah, tapi kadang-kadang kita mengejar keafdolan, ya, mengejar keutamaan, sehingga kadang-kadang malah menimbulkan mudorot di kalangan masyarakat. Padahal sifatnya itu perkara yang ikhtiariah, pilihan atau jais, boleh, ya, mubah lah, tidak tidak sampai haram, ya. Nah, ini yang dihindarkan lah. Jadi kalau memang kita bacanya seperti yang biasa, auzubillahi minasyaitonirrajim, nah itu saya rasa lebih ahsan, ya. Kecuali antum baca dalam apa namanya majelis qiraat yang memang mana para ulama di situ memang ulama yang sudah faham mengenai hukumnya. Jadi baca yang lain juga tidak ada masalah. Atau lagi baca sendiri misalnya, ya boleh. Nah, kemudian tadi berbicara mengenai sighahnya, bagaimana ucapannya. Sekarang bagaimana mengenai kaifiyahnya. Nah, saya bahas semua sekalian lah biar tutup lah. Kaifiyahnya ini adalah apa namanya, bagaimana kita mengimplementasikan isti'azah ini dalam membaca Al-Quran. Apakah harus dibaca secara sir? Apakah dibaca secara jahr? Ya, sir nih misalnya nipis, tidak terdengar, ya, suaranya pelan. Atau dibaca secara jahr, secara suaranya secara keras, ataukah dibaca di setiap kesempatan, ataukah dibaca pada ibadah-ibadah tertentu saja? Bagaimana kita menerapkan hukum ini? Nah, sebetulnya mengenai pendapat ini ya juga khilaf juga para ulama, karena hukum asalnya pun sudah khilaf kan, maka pasti turunan hukumnya itu khilaf juga. Tetapi secara umum dua-duanya sebagian ulama memang eh, membolehkan membaca secara sir dan jahar. Nah, kalau dalam eh, syarahnya Imam Syatibi, ya, kebiasaan para imam qiraat ini ada berbeda-beda. Tapi yang dinukil oleh Imam Syatibi terutama berkaitan dengan isti'adzah ini adalah dua imam, yaitu Imam Nafi dan juga Imam Hamzah. Nah, disebutkan bahwa Imam Nafi karena Nafi dan juga Hamzah yukhfiya. Dia membaca secara ikhfa, secara samar atau secara perlahan apa bacaan isti'adzah ini. Begitu juga dengan Imam Hamzah, sepertinya seperti Imam Nafi juga. Jadi dua imam ini ciri khasnya kalau membaca Al-Quran ketika beristiazah tidak dijaharkan istiazahnya. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Syatibi. Adapun Aimatul Qura, ya, qura yang lainnya 10 gitu kan. Nah, itu juga terdapat perkhilafan. Khilafnya adalah sebagian ada yang membaca pada kondisi ini membaca secara sir, pada kondisi ini membaca secara jahar. Jadi ikut pada kondisi. Nah, kondisi-kondisi yang mana kebanyakan membaca secara nipis atau tidak terang, ya, sir, suaranya lirih lah bahasa Indonesianya. Itu yang pertama kalau kita membaca Al-Quran secara sir juga. Jadi kalau kita baca Al-Quran secara sir, baik dia secara sendirian atau kita membaca Al-Quran di majelis secara sir, maka isti'adzahnya juga sir. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah apabila kita membaca Al-Quran sendirian, baik secara jahar atau secara sir, maka isti'adzahnya secara sir juga boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila kita dalam sholat, baik itu sholat yang kita mesti membaca surat secara jahar atau secara sir. Yang jahar ini kan misalnya sholat maghrib,
sholat isya dan sholat subuh. Ya, yang sir ini kan sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, ini disarankan membaca ta'awudz dengan sir juga. Ya, walaupun sholatnya jahar tadi ya, misalnya maghrib. Ya, jadi misalnya maghrib, Allahu Akbar. Kita baca sir saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, itu yang dianjurkan ya. Kemudian yang terakhir adalah apabila kita sedang dalam majelis tadarus. Tadarus, kemudian kita tidak jadi tadarus itu misalnya melingkar gitu kan. Kita baca Quran ya. Jadi ganti-gantian, suratnya berganti-ganti. Jadi misalnya ini surat yang surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 yang si fulan. Kemudian fulan yang lain ayat 3 sampai dengan 4 dan seterusnya. Nah, kalau kita di tengah-tengah gitu kan, kita nggak memulai bacaan lah, tidak memulai bacaan dari awal, bukan kita yang pertama kali baca, maka juga disarankan membaca istiazah secara sir. Karena istiazahnya sudah dibaca sama yang awal tadi secara jahar. Jadi kita juga boleh baca, tapi baca secara sir. Karena kita cuma meneruskan bacaan orang lain. Ya, nah itulah yang kebiasaannya yang dibaca, dianjurkan dibaca secara sir. Gitu. Tapi kalau misalnya jahar gimana Ustaz? Lagi sholat, Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya boleh juga, ya. Tidak ada masalah. Karena perintahnya kan ada baca, ya. Tetapi jadinya bagi orang yang tidak terbiasa atau kita mengimami di suatu kampung atau suatu kota atau suatu wilayah yang memang tidak biasa begitu imamnya baca seperti itu, maka jadi seperti aneh. Jadi gharib. Padahal pandangan itu tidak salah, boleh baca. Tetapi kita mau beda sendiri, ya artinya. Nah kalau sifatnya seperti ini adalah pilihan, boleh baca jahar, baca sir, kebiasaannya baca sir, ya pilihlah baca sir. Ya nggak ada masalah. Karena mungkin kita mau mengambil pendapat, ya pendapat yang saya rasa mungkin lebih jahar, lebih lebih mantap gitu kan bacanya. Nah, itu juga boleh, tetapi ingat bahwa mengambil satu manfaat ya pada satu hukum yang sifatnya pilihan atau khilafiyah, sedangkan nanti menimbulkan mudarat lebih besar jadi fitnah, maka sebaiknya dihindari karena menjaga masyarakat dari mudarat itu lebih baik daripada mendapatkan maslahat. Ya. Jadi kalau kebiasaannya masyarakat baca sir, ya sudah ikut saja. Toh juga hukumnya ya juz, ya boleh. Sedangkan menjaga ketertiban masyarakat, menjaga keharmonian masyarakat, menghindarkan mudarat itu wajib, ya, hukumnya bagi semua muslim. Karena orang Islam itu la darar wa la dirar, tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan dengan syariah Islam. Gitu ya. Nah, jadi sudah jelas hukum isti'adzah. Nah, jadi silahkan bagi yang mau menerapkan silahkan, tapi saya ingatkan tadi, ingatlah kepada kondisi masyarakat. Sebetulnya masih ada lagi nanti kalau kalau misalnya berhubungan dengan baca basmalah, tapi karena nanyanya cuma hukum ya saya cukupkan sampai hukum saja. Nanti kalau mau nanya yang lain lagi, sambung lagi pada sesi berikutnya. Allahu a'lam bishawab.